Mengejutkan pernyataan Sarwendah Tan yang menyebut tempat bahagianya setelah ia mengungkap bahwa dirinya siap menafkahi anak-anaknya, tak mau dikaitkan lagi dengan nafkah dari Ruben Onsu. Definisi My Happy Place dalam satu frame, demikian tulis Sarwendah Tan di media sosial. Meski demikian, formulasi nafkah dari Ruben Onsu akan langsung diberikan kepada anak-anak tanpa melalui Sarwendah. Sarwendah mempersilakan Ruben Onsu untuk terlebih dahulu membuka rekening anak-anaknya sebagai media Ruben mentransfer uang nafkah anak. Lantas, seperti apa tanggapan dan peringatan dari pihak Ruben Onsu atas pernyataan pihak Sarwendah Tan tersebut? Benarkah pihak Ruben Onsu menilai bahwa Sarwendah Tan belum menyadari apa sebenarnya hak dan tanggung jawab Ruben sebagai seorang ayah biologis? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah sekian lama tidak aktif di media sosial pasca diboikot netizen, Sarwendah Tan baru-baru ini terlihat aktif kembali. Setelah memposting kegiatannya sehari-hari, Sarwendah lalu memposting foto bersama kedua anaknya, Thalia dan Tania, menampilkan ekspresi wajah yang membuncah penuh bahagia. Ekspresi ketiganya didukung pula oleh caption terkait foto tersebut yang mengatakan definisi My Happy Place dalam satu frame. Tulis Sarwendah dalam postingannya, ya, definisi tempat bahagiaku. Pernyataan singkat dalam bentuk tulisan itu memang bisa ditafsirkan banyak makna. Di antaranya, bahwa kini Sarwendah dan anak-anaknya hidup tenang, nyaman, dan bahagia. Pernyataan itu dibuat Sarwendah tak lama setelah ia mengatakan bisa menafkahi secara mandiri anak-anaknya, seakan tanpa membutuhkan nafkah dari Ruben Onsu lagi. Ya, sebelumnya pada sidang mediasi tanggal 16 Juli 2026 pekan, kemarin Sarwendah didampingi kuasa hukumnya menyatakan siap menafkahi secara mandiri kedua anaknya tersebut. Kuasa hukum Sarwendah juga menjelaskan bahwa ke depan Sarwendah tidak mau dikait-kaitkan lagi dengan masalah uang nafkah anak dari Ruben Onsu. Selain Sarwendah mengungkap sudah memenuhi kebutuhan nafkah anak-anaknya sejak bulan Januari 2026 secara mandiri, ia juga tidak ingin dituding mengejar-ngejar nafkah anak-anak untuk kepentingannya. Karena itu, nafkah anak ke depan akan diserahkan langsung oleh Ruben Onsu kepada anak-anak. Karena itu, pihak Sarwendah mempersilahkan Ruben untuk membuka rekening bank terlebih dahulu untuk anak-anaknya. Sarwendah juga mempersilahkan Ruben Onsu untuk langsung berkomunikasi dengan anak-anaknya terkait urusan nafkah tersebut. Nah, terus yang terpenting juga, klien kami juga sudah clear dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri, ya. Jadi dari pihak Bank Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri, dan mulai ke depan juga ya klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga, ya. Dia bisa membiayai semua, les semua dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana sini juga gitu, ya. Jadi jangan lagi dibalik bahwa ada permintaan nafkah anak itu kepada suami untuk kepentingan klien kami, itu tidak ada sama sekali, dan sudah dipastikan untuk ke depan silakan saja nanti bapaknya bisa membuat rekening untuk anak-anaknya langsung saja, berkomunikasi langsung, ya, sehingga tidak dipelintir lagi. Karena
klien kami ini hanya menyampaikan, dan kami mungkin tidak dari mulut klien kami tapi dari mulut kami hanya menyampaikan kemarin bahwa nafkah terhadap anak itu kan kewajiban secara undang-undang ya, dari bapak kepada anaknya ya, tapi itu bukan permintaan klien kami, itu permintaan undang-undang, dan itu faktanya seperti itu. Sempat pecah tangis Sarwendah ketika hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti sidang mediasi perdana, di mana ia bertemu langsung dengan Ruben Onsu. Tangis Sarwendah pecah ketika mengisahkan perjuangannya sebagai seorang ibu yang mempunyai 2 anak perempuan, di mana ia sebagai seorang ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sarwendah tidak ingin ketika anak-anaknya sudah besar, nanti mereka melihat prahara seperti ini lagi. Karena itu, Sarwendah mengaku dirinya selama ini menafkahi secara mandiri anak-anaknya. Ia juga berusaha menempatkan anak-anaknya tinggal di rumah yang nyaman, yang tidak diobok-obok oleh masalah apapun. Sarwendah bahkan sudah ikhlas pindah dari rumah di Cilandak, Jakarta Selatan yang memiliki kenangan tak terkira, mencari tempat yang lebih tenang dan menghadirkan kedamaian untuk anak-anaknya. Diungkapkan pihak Sarwendah bahwa rumah yang mereka tempati selama ini sudah ada surat dari bank dan mereka mendapat informasi sudah dalam proses mau dilelang. Tangis Sarwendah nyaris berlanjut ketika ia terkenang lagi jasa almarhum ayahnya ketika membangun rumah tersebut. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Nah itu yang saya mau tanggapi ya dengan sangat tegas ya. Pertanyaan saya begini. Kalau orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian di bidang pembangunan, apakah itu merupakan suatu aib? Itu yang saya mau tanya. Lalu ketika orang tua kita membangun rumah untuk kita, sepasang suami istri menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Saya rasa itu bukan aib ya. Justru andil daripada almarhum sangat besar gitu loh bagi klien kami dan mantan suaminya. Itu karya terakhir dari almarhum ayah klien kami. Jadi jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak, jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu. Itu saya rasa tidak bijak lah. Saya rasa tidak bijak untuk hal tersebut ya. Buat masukan juga kepada kuasa hukum RO bahwa semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya disakiti, kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita, ya. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa, ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A gitu. Ya, jadi tolong sudahilah, ya. Framing, penggiringan opini yang menurut saya tidak pas, ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun juga, ya, itu kasihan nanti klien kami ujungnya, ya. Itu jadi ya kita sudahi dululah terkait penggiringan opini. Sudah ada untuk hak asuh, sudah ada ranahnya. Nanti terhadap Gonogini, yuk kita ada ranahnya lagi, monggo silakan kita buka lagi, mungkin dengan gugatan Gonogini, ya silakan. Sarwendah juga mengungkap bahwa terkait kepindahannya dengan kedua anak dari rumah mewah Cilandak ke rumah baru, sudah ia berikan informasi tersebut kepada Ruben Onsu sebelumnya. Bahkan lengkap diberitahukan pula dengan alamat rumah baru yang mereka tempati kini. Informasi itu ia sampaikan kepada Ruben Onsu melalui chat WhatsApp.
Namun, informasi yang disampaikan melalui pesan WhatsApp tersebut menurut Sarwendah masih centang satu dan belum dibalas oleh Ruben Onsu. Menurut Sarwendah, dirinya tidak pernah menutup jalan bagi anak-anaknya untuk bertemu ayah biologis mereka, Ruben. Lebih lanjut, Sarwendah juga mengungkap bahwa ia penuh perjuangan untuk menceritakan alasan perpindahan tersebut kepada kedua anaknya, tanpa menyinggung siapapun. Terkait perpindahannya pun sudah diinformasikan kepada mantan suaminya. Saya Ya. sudah cek gitu, saya juga udah kasih alamatnya, pasti dong dimanapun kan itu ayah dari anak-anaknya. Jadi saya tidak pernah menutup gitu gimana anak-anak mau ketemu, saya selalu tanya lagi gimana ayah, jadi tinggal ketemu gitu. Tapi karena belum ada respon, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Pasti butuh perjuangan saya ya untuk menjelaskan kenapa harus pindah gitu. Saya menjelaskan seminim mungkin gitu, sebaik mungkin tanpa menyinggung satu sama lain gitu. Dan akhirnya kita sudah pindah. Tapi ketika respon sudah diberitahu ke RO sendiri, tanggapannya seperti apa sih? Bahwa sudah dikasih tahu alamatnya dan Belum direspon, jadi saya Ya. belum direspon. Sudah di WA sama klien kami ke mantan suami, ya, ke ayahnya anak-anak. Itu berapa lama Bunda nyari rumah baru itu? Mungkin agak susah juga. Lumayan susah ya gitu. Jadi ya wow. Ini ya. Bentar, ini nggak ada alamatnya. Nggak ada. Kalau ditutup ini ditutup. Oh iya. Kaget saya. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu buka suara terkait pernyataan Sarwendah bisa menafkahi kedua anaknya. Lantas, seperti apa peringatan Ruben Onsu kepada Sarwendah terkait implikasi dari pernyataannya itu? Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola, Sebayang merespon pernyataan dari pihak Sarwendah Tan soal dirinya tak mau dikaitkan lagi dengan masalah nafkah anak, serta dirinya merasa sanggup menghidupi kedua anaknya. Terkait hal tersebut, menurut Minola Sebayang tidak jadi persoalan Sarwendah mengungkapkan hal itu, tetapi Minola Sebayang menegaskan bahwa bukan berarti kliennya yang tidak bisa memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Minola juga mengungkap bahwa Ruben Onsu memiliki hak untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya. Minola juga menggarisbawahi jangan karena pihak Sarwendah merasa mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka akan menghilangkan hak Ruben Onsu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Minola menegaskan bahwa bertemu anak-anak merupakan hak Ruben Onsu selaku ayah biologis dari anak-anaknya. Minola menekankan jangan sekali-kali berpikir bahwa Ruben menuntut hak untuk bertemu dengan anak itu karena Ruben ada kewajiban memberikan nafkah. Minola menegaskan bahwa kemandirian secara finansial dari pihak Sarwendah Tan di satu sisi dan di sisi lain ada hak Ruben untuk bertemu dengan anak merupakan dua hal berbeda yang harus dipahami. Sarwendah, pihak Ruben pun bertanya, mana yang sebenarnya? Soalnya baru pekan lalu, Sarwendah baru mengatakan akan siapkan nomor rekening khusus untuk anak-anaknya menerima transferan nafkah dari Ruben. Tak jadi persoalan, ya artinya kalau misalnya dia juga mengatakan bahwa dia sudah bisa, udah mampu secara mandiri, tapi kan itu kan juga bukan berarti ayahnya tidak bisa memberikan nafkah. Ya, jadi yang memutuskan itu kan bukan ibunya. Ibunya kan nggak bisa bilang, saya sudah mampu secara mandiri, tidak butuh lagi uang dari ayahnya. Nggak bisa juga seperti itu. Nah, artinya tetap ayahnya akan memiliki hak ya untuk memberikan. Hanya saja memang kan masih belum bisa diberikan karena dia tidak pernah menyampaikan rinciannya yang pasti. Ya, tapi artinya itu yang perlu digarisbawahi. Bukan berarti karena dia sudah bisa mandiri untuk membiayai dan menafkahi anaknya, lalu itu menghilangkan hak Ruben untuk berkumpul dan bertemu sama anaknya. Ya, jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa Ruben menuntut hak untuk bertemu dengan anak itu
karena Ruben ada kewajiban, tidak seperti itu. Ini dua hal yang berbeda. Nafkah anak itu adalah nafkah anak, ya. Berkumpul bersama dengan anak-anak itu juga hal yang berbeda. Jadi jangan sampai dia berpikir bahwa kalau dia menolak, kalau dia tidak mengajukan permintaan lagi terkait dengan masalah biaya dan kebutuhan anak-anak seperti apa yang sudah diperjanjikan, lalu kemudian dia berhak untuk memonopoli seluruh hidup anaknya tanpa harus melibatkan lagi Ruben Onsu dan kemudian menghapus hak Ruben Onsu sebagai seorang ayah. Ini yang harus dipahami. Ya, jadi artinya mengenai masalah kemandiriannya dia, kemampuannya dia itu ya silakan saja. Saya jangan dikaitkan dengan uang nafkah lagi. Saya sudah bisa mandiri, saya nggak butuh anak, nggak butuh lagi uang Ruben. Gitu. Baru kemarin dalam minggu lalu ketika di persidangan ada pernyataan akan dibuat rekening khusus untuk anak. Terus sekarang nggak butuh. Ini kok yang mana sih gitu artinya. Jadi kan wajar kalau misalnya kemudian banyak teman-teman yang mencoba mengklarifikasi tentang hal itu kepada kami. Nah nanti dibilang kami yang berkoar-koar, kami yang artinya itu yang menyuarakan hal-hal yang ini sebelumnya. Kuasa hukum Ruben Onsu, yaitu Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu, juga menyentil pihak Sarwenda yang menyayangkan bahwa saat ini pihak Ruben menyampaikan klarifikasi kepada publik, salah satunya mengenai rumah mewah di Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut Minola Sebayang, sejak awal justru pihak sebelah, yaitu Sarwenda Tan yang menggembar-gemborkan masalahnya rumah tangganya ke publik, sehingga masyarakat menghakimi Ruben sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Namun ketika saat ini Ruben membuat klarifikasi berdasarkan fakta, justru pihak Sarwenda menyayangkan pernyataan Ruben tersebut. Padahal ketika Ruben merasa disudutkan oleh pernyataan Sarwenda, Ruben tidak pernah menyayangkan pernyataan pihak Sarwenda. Minola juga mengatakan bahwa jika pihak Sarwenda memang mempunyai bukti-bukti mengenai masalah rumah, soal nafkah anak dan sebagainya, silahkan dibuktikan saja, jangan malah bilang menyayangkan. Ketika mereka mengklaim, ya, membuat satu pernyataan yang pernyataan itu sebenarnya tidak benar gitu. Pernah nggak mereka berpikir bahwa suatu saat Ruben akan melakukan klarifikasi? Dan kalau dari hasil klarifikasi itu akhirnya dia merasa dipojokkan, ya kan karena dia ada kebohongan dalam pernyataannya dia. Kalau misalnya seluruh pernyataannya itu adalah suatu kebenaran, kan nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu disesalkan. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan, ketika dia menampilkan sesuatu di area publik yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan kemudian pada akhirnya Ruben mengambil sikap untuk mengklarifikasi, dari awal harusnya dia sudah berpikir bahwa suatu saat kebohongan itu pasti aja akan terungkap gitu. Jadi janganlah artinya itu ketika sekarang ini sudah terungkap, kemudian menyayangkan. Dulu kenapa kok tidak menyayangkan ketika mereka speak up di dalam press con? Kenapa mereka tidak pernah berpikir ketika mereka menyampaikan hal-hal itu di podcast misalnya? Dan kemudian akhirnya masyarakat menghakimi Ruben sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah sekarang ketika kita klarifikasi, menyayangkan. Kami tidak pernah loh menyayangkan apa yang dia sudah sampaikan. Kami hanya mengklarifikasi apa yang dia sudah sampaikan. Nah sekarang kalau memang misalnya dia memiliki bukti-bukti yang lain, ya di luar bukti yang disampaikan oleh Ruben, ya buktikan aja gitu terkait dengan masalah rumah, terkait dengan masalah nafkah, terkait dengan masalah Blackpink, buktikanlah. Bukan menyayangkan. Kalau menyayangkan artinya kan dia kecewa. Kenapa kebohongannya diungkapkan? Nah, ini dia. Jadi artinya kami tidak akan pernah memberikan suatu pernyataan kalau tidak didahului oleh pernyataan dari pihak yang sebelah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.